Assalamualaikum. Kok enggak denger? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara Delay Bu? kayaknya. Iya, Ini. Suara saya jelas Pak Mur, delay kayaknya ya. Halo. Sip. Ya delay. Pakai device 2 kah? 2 enggak, pas ya. Gimana coba cek sound. Cek suara. Jelas, Pak? Kurang jelas. Kurang jelas, berarti kurang. Ya. Kalau gini, kebununnya gimana kalau kebununnya? Jelas Bu Menang. Jelas. Bu Yuli. Bu Yuli. Oh, keluar Bu Yuli. Ini loh mungkin. Suaraku bagaimana Bu? Suaraku Jelas, bagaimana? Pak. Jelas Pak. Alhamdulillah. Bu Yuli? Bu Yuli mungkin bisa cari ruangan yang tenang. Halo. Iya. Ya. Saya masuk. Masuk Ya, Bu. sip. Wajah dimunculkan. Nah, sip. Kameranya. Ya. Ini waktunya berapa lama kita ini? Jadi untuk per 10 menit ya, Bu ya? Per 10 menit ya? Oh, iya berarti enggak usah berbelit-belit ya. Oh, saya nyari kasusnya mana ya? Oh, ini kasusnya. Disimak dulu sebelum kita rekam. Siapa dulu nih? Kasus aku ya, aku coach Bu Nuni ya, coachi. Iya. Nah, aku nyawa kasus juga lihat. 9. Oke. Sudah Pak Mur? Sabar. Dengar suara ngaji-ngaji ya di tempatku ya? Iya, masuk, bocor, suaranya bocor. Nggak bisa. Nggak bisa lagi, mau ya apa? Suaranya Bu Nuni jelas sudah. Iya, yo. Ini pintu wis tak tutup, jendela wis. Tapi nggak bisa. Oke, kita mulai ya. Aku dulu apa Pak Mur dulu yang tanya? Bu Nuni dulu, coachi dulu, coachi ya. Oke. Aku rekam ya. Pak Mur bentar. Itu tak tutupnya jendela ya, kayaknya masih buka biar meminimalisir suara. Sebentar. Udah kayaknya agak mendingan ya. Ya. Coba rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang rekam Pak Samsadi kan? Kan sudah direkam, Bu. Iya. Sama rekam sendiri lagi. Sudah itu, ada tulisannya rek. Nanti dikirim. Record merah. Sudah direkod. Sudah ya? Aku manggil sama Mister ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, how are you? Mister lagi apa? Soalnya Rina ada yang ingin dibicarakan. Apa Mister ada waktu hari ini? Oke, Rina. Oke, Mister ada waktu buat kamu. Oke, silakan. Apa yang bisa Mister bantu?
Gini, kan Rina ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Sedangkan Rina merasa Rina masih kurang percaya diri, Mister. Jadi Rina bingung harus bagaimana. Well, berarti, oh iya, kamu mengikuti lomba Olimpiade pidato bahasa Inggris begitu ya? Oke. Iya, Mister. Apa kira-kira yang menjadi permasalahan oleh Rina? Banyak, Mister. Yang pertama, saya kurang percaya diri. Soalnya menurut saya speaking saya masih kurang bagus. Terus waktu untuk persiapan mengikuti lomba juga sangat sedikit, Mister. Jadi Rina kayak kurang persiapan, takut nanti gugup. Terus Rina kan kadang juga demam panggung gitu, Mister. Terus takutnya nanti Rina sudah susah-susah menghafal, terus Rina akhirnya di panggung blank. Jadi Rina bingung, Mister, harus bagaimana. Oke, berarti Rina susah menghafal, kemudian demam panggung. Apa yang sudah Rina lakukan untuk minimalisir hal tersebut? Rina sudah berusaha, Mister. Rina sudah mencoba, kan tenggang waktunya sebentar lagi. Rina sudah mencoba latihan-latihan setiap malam. Tapi karena banyak tugas lain di mata pelajaran lain, Rina juga ngerjakan tugas juga. Jadi waktunya Rina mepet. Terus kadang Rina juga untuk latihan biar Rina tidak demam panggung, sering latihan di depan cermin, Mister. Tapi saat latihan di depan cermin, Rina merasa pede. Tapi kalau saat dilihat sama orang-orang, Rina kayak takut gitu, Mister. Wow, itu hal yang sudah bagus, Rina. Kamu sudah berlatih di depan cermin, itu merupakan hal yang sudah bagus yang kamu lakukan. Itu menurut Mister sudah pekerjaan yang kamu lakukan sudah bagus untuk menampilkan yang terbaik lomba kamu. Kemudian selain dari tampil di depan cermin, apalagi yang membuat kamu merasa malu, tidak pede tersebut? Ya itu, Mister, Rina kalau misalkan di depan cermin merasa pede. Tapi kalau dilihat orang gitu merasa kurang pede. Karena Rina tahu speakingnya Rina itu tidak bagus. Jadi Rina kayak takut nanti malah membuat malu seperti itu, Mister. Baik, baik. Yang Rina lakukan itu sudah bagus di depan cermin. Itu menggambarkan bahwa Rina nanti setelah tampil di umum itu sudah tidak canggung lagi, sebab Rina sudah terbiasa yang dilakukan di depan cermin. Itu menurut Mister. Kemudian apa yang akan Rina lakukan setelah Rina merasa pede di depan cermin untuk mengurangi kecanggungan Rina nantinya? Ya itu, Rina masih bingung karena Rina sudah mencoba latihan di depan cermin. Mungkin lain kali Rina akan terus latihan di depan cermin biar mengurangi groginya Rina saat di panggung gitu, Mister. Terus untuk speaking mungkin Rina lebih banyak latihan-latihan lagi, Mister. Oh, bagus, Nak. Itu Rina sangat komit terhadap tanggung jawab Rina untuk menampilkan yang terbaik lomba pidato bahasa Inggris ini. Mister yakin Rina akan menjadi juara, walaupun menurut Mister itu adalah juara, namun nantinya kelak Rina akan membuktikan juara sesungguhnya di hari H. Begitu, Rina? Gitu ya, Mister. Makasih, Mister, atas waktunya sudah meluangkan untuk mendengarkan ceritanya Rina. Rina sedikit lega, jadi mungkin yang Rina lakukan bisa mengurangi gugupnya Rina. Rina akan coba terus, Mister. Makasih, Baik. Mister. Assalamualaikum. Sama-sama, Rina. Rina pergi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mari. Bu Muna sama Bu Yuli komen tah?
Langsung ya? ngasih tanggapan, Memberi tanggapan. memberi tanggapan. Langsung memberi tanggapan ya? Mm-mm. Saya dulu atau Bu Yuli Muna? dulu mungkin. Tadi Bu Muna Ya. ke Bu Yuli. Ya, untuk tadi coaching kasus pertama tentang ketidakpedean Rina dalam mengikuti pidato bahasa Inggris ini menggunakan teknik data. Pertama tujuan di sini coach dan coachingnya sudah menjelaskan tujuan melaksanakan coaching ada dari pertanyaan yang diberikan oleh coach dan coaching. Ya, coach dan coaching. Kemudian coaching juga menanyakan berbagai pertanyaan yang mengarahkan ke identifikasi masalah. Begitu apa yang membuat Rina merasa tidak percaya diri dalam mengikuti bahasa Inggris itu. Kemudian ada umpan balik coach menjelaskan bahwa dia merasa belum yakin dalam mengikuti olimpiade tersebut, kemudian malu. Kemudian rencana aksinya dia akan berlatih secara terus-menerus sehingga mengurangi rasa malunya itu atau demam panggung. Terakhir tanggung jawabnya, coach juga menanyakan komitmen coach untuk melakukan rencana aksi tadi. Itu tanggapan dari saya. Mungkin dari Bu Muna. Jadi tambahan dari pengamatan saya tadi, untuk ceritanya sudah dilaksanakan skenanya itu dan identifikasi, terus sudah mengidentifikasi dan melalui pertanyaan dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Terus pertanyaan terbuka juga mengarahkan kepada Kuki untuk mencari solusi dari permasalahannya. Tanggung jawab dipertanyakan untuk berkomitmen untuk melakukan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Itu saja dari saya. Bagaimana selanjutnya? Sudah berarti. Sudah langsung kasus 2 ya? Kasus 2 saya sama Bu Yuli. Kasus 2 apa kasus 1 lagi saya sama Bu Muna? Oh, langsung gitu? Nggak muter gitu? Apa langsung kasus 1 berarti saya pengamat ya? Ya, maksudnya kasus 1-nya diselesaikan dulu. Kan Bu gitu kan? Muna masih mute. Gimana untuk kasus 1 di akhir sesi atau langsung? Terserah. Kalau Mau Nggak apa-apa langsung Bu. Langsung. langsung kasus 1. iya ya sih, saya download tabelnya ya. Lembar observasi. Langsung ya. Iya, Kasus 1 yang kedua ya. Dimulai. Oh, saya. Ini coachingnya siapa? Coachingnya Bu Muna, coachnya saya. Oke. Udah ya, Bu Muna. Ya. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam Ibu. Kenapa kok murung? Lagi ada masalah ya? Iya, dari tadi saya nunggu Bu Yuli untuk lewat di depan saya. Alhamdulillah Bu Yuli datang dan menyapa saya. Saya ada yang mau ceritakan kepada Bu Yuli.
Oh, iya. Apa yang bisa Ibu bantu? Apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ini Bu mau bercerita tentang masalah saya yang menjadi beban buat saya, dan saya harap dengan bercerita kepada Bu Yuli saya dapat menemukan solusi. Oh, begitu ya. Eh, Coba ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Saya kan ini Bu, saya diminta untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Nah, tapi saya Ya. merasa nggak percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut, apalagi lombanya di tingkat kabupaten. Seperti itu, Bu. Dan lombanya sudah hampir untuk dilaksanakan. Bagaimana, Bu? Oh, begitu ya. Bisa nggak Mbak Rina menceritakan kenapa nggak merasa percaya diri ngikuti Olimpiade itu? Karena saya merasa kemampuan saya kurang, Bu. Dan ketika berada di depan, saya merasa nggak pede, malu, takut ditertawain, terus takut nggak dapet juara, seperti itu, Bu. Begitu ya. Jadi kamu merasa bahwa kemampuanmu tuh kurang, kemudian nggak punya rasa percaya diri kalau di depan orang lain kita tampil. Kemudian karena kamu takut salah, terus diketawain juri dan teman. Ya, Bu. Begitu. Bu Yuli boleh tahu nggak kira-kira apa rencana yang akan Mbak Rina lakukan untuk menghilangkan rasa itu, rasa tidak percaya itu? Saya rencana ingin latihan di depan teman-teman, Ibu. Saya mau ngajak beberapa teman ketika pulang sekolah untuk latihan. Gitu, Bu. Oh gitu. Wah, itu keren sekali Mbak Rima. Eh, Kapan kira-kira Mbak Rima ingin melakukan hal itu? Rencana pulang sekolah mulai besok, Bu. Pulang sekolah ya. Hmm, Mbak Rima, apakah berkomitmen untuk segera melakukan hal itu? Iya, Bu, saya akan segera melaksanakan karena kan lombanya sudah dekat, Bu. Alhamdulillah, kamu sudah menemukan solusi. Semangat ya. Jika menemui masalah lain lagi, jangan ragu untuk bertemu dengan Ibu. Ya, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya. Sama-sama. Ada yang ingin diomongkan lagi, Mbak Rima? Sudah, Bu, saya masuk ke kelas dulu ya, Bu. Ya, semangat ya. Ya, Jangan ngerasa rendah diri. Oke, Mbak Rima pasti bisa. ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ini nih ketawa-tawa. Yuk. Enggak, ternyata lucu lihat orang acting, apa asik gitu kayaknya, kayak lihat sinetron. Bener, tadi teman tadi bilang di sekolah, habis ini kita main sinetron ya. Iya. Ternyata Oh, main komentar. Ya, dikomentari. Saya dulu apa Pak Nur dulu? Terserah. Ya, udah baik, bagus. Tirtanya dapat, jadi tujuan, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Mungkin ke depan lebih lebih tegas, begitu mungkin ya. Itu masukan sih menurut saya. Lebih feel-nya agar dapat begitu. Ini Bu Yuli lembut begitu ya, penuh lemah lembut gitu. Sip, mantap. Terima kasih, Pak Mur. Terima kasih. Kalau dari saya,
Dari awal emang udah ada. Menurut saya Tirtanya ada karena saya juga mungkin masih sama-sama belajar, tapi Tirtanya kayaknya udah nampak. Cuman apa namanya? Ya itu tadi acting banget gitu loh. Apa saya juga seperti itu saya enggak paham, makanya ini cuman ngelihat jadi kurang kurang mengalir pembicaraannya mungkin. Tapi kalau Tirtanya apa kayak tujuan sampai tanggung jawab itu udah ada gitu. Apa saya kayak gitu juga mungkin nanti bisa dikasih masukan. Sudah itu aja Bu Juli, Bu Muna. Oke. Berikutnya kasus 2. Kasus 2. Bu Yuli sudah baca kasus 2. Kemarin kita sempat latihan Bu Yuli salah apa namanya? Salah tangkep perannya Bu Yuli. Iya kan dia merasa nggak nyaman karena gurunya itu sering nyindir murid itu tidak mau ikut les privat. Terus nilainya juga berbeda dengan nilai teman yang lainnya yang ikut les. Oke. Kemudian, kemarin namanya tetap Yuli ya? Ya, merasa tidak nyaman karena diperlakukan tidak adil sama guru itu. Ya kan? Oh iya. Oke. Oke. Kita mulai. Saman dulu ya. Ini saya kesampaian ya. Iya, kayak kemarin. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Yuli. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Nuni. Saya Kenapa sehat. kok lemes? Tapi kok lemes mukanya? Kenapa? Iya Bu Nuni. Saat ini saya ingin membicarakan masalah yang saya hadapi. Bu Nuni berkenan nggak mendengarkan cerita saya? Berkenan dong. Masalah apa Rina? Kenapa? Tumben. Kok Rina? Yuli. Masalah apa Yuli? Tumben. Kenapa? Cerita aja. Ya. Bu Nuni banyak waktu kok. Saya cerita ya Bu. Iya, silakan. Saya tuh saya merasa nggak nyaman Bu sama Pak Gufron, guru mata pelajaran matematika. Iya. Kenapa? Saya itu ngerasanya itu kayak nggak diperlakukan adil sama Pak Gufron. Soalnya saya tuh nggak ikut les privatnya. Terus kemudian Pak Gufron juga sering nyindir saya Bu. Setelah itu saya lihat lagi nilai saya itu yang dikasih beda jauh sama teman-teman saya yang ikut les. Berarti kamu ketemu Bu Nuni itu tujuannya pengen nyari tahu hal itu. Kenapa kok kamu diperlakukan tidak adil seperti itu di pelajaran matematika? Iya, Bu Nuni. Apakah kamu sudah merasa seperti itu sudah lama, Yuli? Iya, Bu. Saat saya nggak ikut les privatnya Pak Gufron, saya selalu disindirin terus. Kamu merasa seperti itu ya? Apa teman-teman yang tidak mengikuti lesnya Pak Gufron juga merasa seperti itu? Apa kalian pernah ngobrol sebelumnya? Yang nggak ikut les di Pak Gufron kan cuma saya, Bu. Oh, yang cuma lain Yuli ikut aja. Les privatnya Pak Gufron buat pelajaran matematika. Jadi kamu sering merasa diperlakukan tidak adil. Nilai kamu juga beda, lebih rendah daripada teman-temannya yang lain gitu ya? Iya, Bu. Terus selama ini kamu sudah kamu lakukan apa aja? Masa diam saja, Rina? Kira-kira kamu sudah ngelakukan apa aja? Saya coba bilang ke Pak Gufron, saya nggak ikut kelas privat di kelas Bapak ya. Saya bilang begitu, Bu. Saya mencoba untuk menjelaskan alasan saya kenapa saya nggak ikut
les itu. Tanggapannya Pak Gufron bagaimana? Eh, Pak Gufron tuh mendengarkan ketika saya bercerita. Selain itu, selain kamu bertemu dengan Pak Gufron, kira-kira yang membuat kamu merasa nilai kamu lebih rendah daripada yang lainnya, apa saja selain itu? Saya itu nggak punya waktu, Bu, untuk untuk belajar lebih karena saya bantu orang tua saya untuk jualan kalau pulang dari sekolah. Saya nggak punya waktu untuk belajar. Oh gitu, bagus ya Yuli. Cara kamu sudah bagus, sudah bertemu dengan Pak Gufron, terus juga sudah mencoba belajar mata pelajaran matematika, ya kan? Kira-kira kalau itu masih membuat kamu gelisah atau membuat kamu merasa masih dikucilkan kayak gitu, dibedakan, langkah selanjutnya kira-kira kamu mau seperti apa enaknya? Saya akan coba berbicara lagi sama Pak Gufron, kemudian bilang kalau saya ingin ikut les privatnya, tapi waktunya tidak sama seperti teman-teman yang lain. Mungkin hanya 1 kali dalam seminggu seperti itu. Berarti rencana selanjutnya kamu meluangkan waktu untuk bicara dengan Pak Gufron, kemudian kamu ingin ikut lesnya Pak Gufron gitu ya? Iya, Ibu, tapi nggak sama seperti teman yang lain. Kalau teman yang lain kan lesnya itu 1 minggu 5 kali, Bu. Saya cuma bisanya 1 kali, dan kemudian waktunya juga nanti disesuaikan setelah saya bantu orang tua saya jualan. Oh gitu. Menurut Ibu langkah yang sudah kamu rencanakan itu bagus ya Yuli, karena berusaha menemui Pak Gufron lagi, meluangkan waktu untuk les juga. Apakah kamu berkomitmen untuk les meskipun hanya 1 minggu sekali dan tetap menemui Pak Gufron seperti yang kamu rencanakan? Iya, Ibu, saya akan segera menemui Pak Gufron dan membicarakan soal itu. Mudah-mudahan Pak Gufron mau menerima penjelasan saya dan mengizinkan saya untuk ikut les privatnya. Begitu, Bu. Amin. Semoga semuanya lancar sesuai dengan rencana kamu, Yuli. Asalkan tetap berkomitmen selalu. Kalau misalkan ada masalah, langkah yang kamu lakukan bagus sekali. Meluangkan waktu untuk bertemu dengan Pak Gufron, membicarakan dengan Pak Gufron. Semoga semuanya lancar, Yuli, agar nilai matematika kamu sesuai dengan yang kamu harapkan. Ada lagi mungkin yang ingin Yuli bicarakan? Mungkin itu saja. Nanti kalau saya ngerasain nggak enak lagi, saya cerita lagi ya ke Bu Nuni ya. Boleh banget. Bu Nuni selalu ada waktu. Tenang saja. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bermain saya mau menanggapi. Monggo Bu Muna. Untuk Tirta sudah dapat, terutama yang T tujuan sudah disampaikan, ditanyakan oleh coach di awal untuk memulai coaching, untuk mulai percakapan tadi dengan melakukan pertanyaan terbuka. Sudah ini semua dari Tirta sudah terpenuhi, dan yang diperjelas dengan tanggung jawab sudah ditanyakan oleh coach untuk agar Kuci berkomitmen dengan keputusannya seperti itu. Mur, mungkin ada yang mau ditambahi? Terima kasih Bu Muna. Ini kelihatan gurunya tegas gitu ya. Ini yayasan apa?
Ya, sehingga apa? Ya bagus. Ini muridnya lemah lembut, sehingga coachingnya eh, manut begitu bagus. Ya, manut kepada Terima kasih coachnya. Pak Mur. Ya. Ini gara-gara keseringan manggil Rina. Jadi ingat Rina terus Rina. Karena rencana kemarin aku coach kasus 1. Oke. Kasus 3 siapa sama siapa? 3 ya. Kasus 3 itu saya sama Pak Mursidi untuk mempraktekkan coaching. Yang jadi coach itu saya, coachingnya Pak Mursidi. Permasalahannya itu setelah Pak Mur disupervisi oleh pengawas, ternyata pengawas itu lapor kepada kepala sekolah kalau Pak Mursidi itu tidak menggunakan buku teks ketika mengajar, gitu ya Pak Mur. Tangkap Pak Mursidi jika berbelit-belit. Nah, dimulai Salah setan. ini friend. Jadi bukan murid sama guru lagi. Oh iya enak. Iya oke. Enak itu yang kasus 3. Oke. Nggak bergaya anak-anak. Enggak, bahasanya enggak ngomong gitu ya. Enggak, Ya. dimulai ya. Assalamualaikum, Bu Munah. Ya, waalaikumsalam Pak Mursidi. Boleh saya duduk di sini Bu, di samping Bu Munah. Ada hal sesuatu yang saya ini Bu curhatkan. Saya bingung Bu. Kebetulan ini Bu Yuni di sebelah tidak masuk, monggo Pak Mur duduk di sini. Iya. Ada apa Pak? Kok tumben seorang Pak Mursidi ini adalah solusinya gitu. Biasanya kan semangat. Benar sekali Bu. Saya merasa bingung, saya merasa sedikit kesal begitu Bu Munah. Kan kemarin itu kan supervisi itu pengawas datang ke kelasku kan masuk. Kemudian pengawas itu duduk kan di belakang siswa begitu mengamati saya mengajar. Kemudian setelah saya mengajar dan saya tidak menggunakan buku teks itu loh Bu Munah. Dan saya menggunakan sumber di sekitar kelas, sumber hidup begitu, alam, dan pengawas itu memberi masukan bahwa ini harus menggunakan teks gitu, buku teks. Dan saya jelaskan kepada pengawas tersebut gitu loh, bahwa Pak ini saya mengajar sesuai dengan kurikulum, sesuai KD yang sesuai, tujuan pembelajarannya yang sesuai begitu. Namun pengawas itu tersinggung sepertinya dan menceritakan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah ke saya, menyampaikan ke saya bahwa saya harus menggunakan buku teks begitu. Dan saya itu saya tidak cocok dengan saya. Begitu Bu Munah. Gimana ya? Saya setuju dengan cara Pak Mursidi mengajar itu dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita itu kan, tidak melulu menggunakan buku teks gitu ya untuk sebagai sumber belajar. Sebelumnya kira-kira dari obrolan ini, diskusi ini, apa yang diharapkan oleh Pak Mursidi? Saya harapkan itu kepala sekolah itu paham bahwa memahami saya bahwa referensi materi itu adalah lingkungan sekitar juga bisa gitu, asalkan tujuan pembelajarannya sesuai begitu. Biasanya memang kalau kita bercerita lebih tenang Pak Nur ya. Untuk itu saya tanya lagi, waktu supervisi Pak Mursidi sudah menjelaskan kepada pengawas alasan kenapa tidak menggunakan buku teks.
Ya, sudah saya jelaskan bahwa apa lingkungan sekitar, media di lingkungan sekitar itu juga bisa Pak sesuai apa walaupun tidak apa menggunakan buku teks mengajar begitu Bu Muna. Sudah saya jelaskan seperti itu. Kira-kira pengawas itu tersinggung ya karena apa menyampaikan ke kepala sekolah itu apa karena memang masalah dari buku teks apa ada hal lain waktu di kelas itu mungkin cara penyampaiannya Pak Mursyidi bagaimana? Saya kira tidak ada Bu Muna, hanya segi itu saja. Jadi masalah dengan apa berkaitan dengan buku teks itu aja. Jadi pengawas itu mintanya ada buku teks juga begitu. Nah, gitu ya. Ketika Pak Mursyidi mengajar dengan menggunakan fasilitas lain lingkungan sebagai sumber belajar. Boleh di ini dulu Pak Mur. Apa hal positif yang Pak Mursyidi dapatkan dengan menggunakan media itu? Ya, anak lebih bermakna begitu, belajarnya lebih hidup begitu. Jadi mereka belajarnya bermakna, bisa belajar secara nyata di lingkungan mereka. Begitu Bu Muna. Oh, begitu. Setelah disampaikan kepada kepala sekolah seolah-olah menegur gitu ya kepada Pak Mursyidi. Gitu. Iya, jadi mungkin kepala sekolah apa berpihak kepada pengawas mungkin ya, sehingga itu menyampaikan apa sedikit menegur saya. Jadi saya merasa kesal juga gitu, sedikit gitu. Iya. Terus dari setelah ada teguran seperti itu, apakah Pak Mur ada usaha untuk memperbaiki keadaan? Maksudnya setelah ditegur kan sepertinya Pak Mursyidi nggak nyaman gitu kan. Apakah Pak Mursyidi itu ada usaha untuk menyampaikan kepada kepala sekolah atau usaha yang lain yang sudah pernah Pak Mur lakukan setelah kejadian? Iya, saya ingin menjelaskan kepada kepala sekolah permasalahannya, apa yang saya lakukan di kelas begitu kan, karena kepala sekolah kan tidak mengetahui secara nyata di kelas. Makanya saya ingin menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa apa pembelajaran walaupun tanpa buku teks asalkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, KD yang sesuai itu sudah masuk. Begitu menurut saya. Itu masih keinginan ya, belum, berarti setelah kejadian itu belum ini Pak Mursyidi belum konfirmasi lagi kepada kepala sekolah. Belum. Jadi rencananya Pak Mursyidi berikutnya itu menyampaikan lagi. Iya. Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa itu menurut saya baik begitu. Juga saya akan menggunakan buku teks referensi juga begitu ya, sehingga kedua-duanya bisa digunakan. Jadi masukan dari pengawas itu juga nantinya bisa dijadikan referensi juga begitu Bu Muna. Itu sudah menurut saya itu sudah rencana yang baik dari solusi yang baik dari kejadian yang sudah dialami oleh Pak Mursyidi gitu. Baik sekali inisiatifnya Pak Mursyidi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah tentang meyakinkan bahwa dengan menggunakan media lain itu sumber belajar lain itu juga bagus. Jadi Pak Mursyidi juga bisa menyampaikan positif yang didapat oleh Pak Mursyidi tadi itu yang disampaikan ke saya gitu. Selanjutnya Pak Mursyidi mau berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksinya Pak Mursyidi? Iya, segera saya akan melaksanakannya, mungkin segera mungkin ya, biar tidak terbelit-belit begitu, dan juga bisa clear permasalahan ini, begitu Bu Muna. Mungkin besok saya akan menemui kepala sekolah dan membicarakannya. Jadi gimana sekarang perasaannya Pak Mursyidi setelah bercerita sering seperti ini? Sudah lega Bu Muna, sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Bu Muna. Mungkin ada lagi yang mau saya dengarkan dari Pak Mursyidi? Sudah cukup saja, itu saja Bu Muna. Oke, semangat ya. Jadi Pak Mursyidi sudah menemukan solusi dari permasalahannya Pak Mursyidi. Sip, thank you.
Oke. Semangat. Semangat terus, jangan kendor. Sip. Oke. Selesai. Komen ya. Bu Yulia, apa saya dulu Bu Yuli? Saya nggak apa-apa deh ya. Oke. Keren, semangat teman-teman. Saya dilihat Bu Yulia jadi grogi. Jangan grogi. Kalau jadi setelah saya lihat, setelah saya mengamati, keren Bu Muna dan Pak Mur. Benar-benar seperti berada di, saya tuh kayak dibawa ke suatu tempat, kemudian saya tuh benar-benar menyaksikan kalau Bu Muna sama Pak Mur itu saling komunikasi. Feelnya dapat ya. Feelnya dapat Iya, gitu. feelnya Ya. dapat. Friend banget gitu, friend banget. Bu Muna tuh kayak hipnotis saya gitu loh. Ternyata gini, Bu Muna bisa banget gitu kan, bisa banget. Di situ ceritanya dapet, ya tadi feel-nya juga dapet pastinya. Mungkin apa namanya, kita secara tidak sengaja itu sebenarnya kadang sering curhat juga sama teman-teman, mungkin nggak kelihat, belum terlihat komitmennya. Tapi di sini saya belajar, berarti kita harus bawa seseorang itu memiliki komitmen tadi, rasa tanggung jawab. Ya. Tidak ada lagi yang saya ingin jabarkan, ya satu kata, keren banget. Oh, bukan murah banget. Iya, saya setuju sama Bu Yuli. Kayak udah keren banget gitu. Jadi kan udah sering kolaborasi bareng juga. Jadi kayak nyaman aja gitu, kayak ngobrol di kantor berdua. Ini jam 10 malam ini habis pelatihan ini. Saya menunggu Pak Mur Sidi selesai. Oh iya, tidak sia-sia hasil latihan ternyata. Iya, asik banget. Diri. Kayak denger orang ngomong aja, bukan orang acting gitu. Iya. Iya kan Bu Yuli. Iya. Terus kalau saya juga tadi kan masih kayak acting gini ya. Kalau saya masih acting. Sama saya juga. Kayak ngerasa belum dapet soul-nya gitu. Soul-nya itu belum ada. Yang tadi kan memperagakan murid kan. Jadi posisi itu kalau teman kan, sesama teman kita udah biasa ya, omongannya kayak ngalir aja. Tapi kalau ya itu tadi, kalau sesama teman kayak ngalir gitu aja, dibawa ke sini. Oke, ayo. Mungkin kalau bisa ulang lagi nah tadi. Kenapa? Kita nggak nyambung hanya tadi. Kenapa? Nggak, aku enak-enak aja tadi. Cuman beda kayak kemarin Pak Mur tadi ya. Pure banget itu tadi itu kayaknya. Iya. Ya kan kita latihan hanya kemarin itu kan. Terus menurutku malah enakan yang kemarin Pak Mur. Iya. Iya kan? Bener kan? Kayak kemarin itu kayak Pak Mur itu kayak bener-bener murid ya. Pak Mur guru. Coach. Oh iya. Pak Mur itu 2 kali kemarin jadi murid sama jadi guru. Iya, enggak, menurutku aku sebagai kuci yang sama kayak kemarin, itu rasanya lebih dapat feel-nya yang kita latihan kemarin. Padahal Pak Mur itu kayaknya sambil tidur-tiduran. Hari ini Pak Mursidi sepertinya banyak PR tuh teman-teman. Oh iya, mungkin Bu ya sibuk. Iya, tadi saya pas ngobrol sama Pak Mur itu mikir, kok enggak kayak kemarin gitu. Kemarin itu lebih semangat gitu loh, Pak. Iya, kemarin tuh lebih semangat. Jadinya saya kayak ikut gini juga gitu. Awalnya udah gini kan, siap kayak kemarin gini. Terus lupa gitu. Bayangannya seperti itu ya, Bu ya? Iya, pengen tanya ke Pak Mur, kenapa Pak Mur ya gitu. Nggak nyambung. Iya. Ulang dah. Berarti lebih asik latihan ya. Iya, mungkin lebih nggak ada beban kalau pas latihan kan ya. Kalau latihan kan los gitu kayaknya. Kalau antara Bu Muna sama Pak Mur ini kayak kelihatannya gini, ada surprise di dalamnya gitu kalau saya lihat. Surprise. Wow. Yang nggak pernah tergambarkan. Maksudnya akhirnya tergambarkan dengan sesuatu yang menakjubkan.
lakukan gitu loh Bu. Iya, karena pas lokakarya juga Bu Muna nggak pernah ngobrol sama Bu Mursidi, ya kan? Benar-benar. Jadi kayak Iya, kayak aneh lihat Bu Muna ngobrol sama Bu Mursidi gitu kan ya rasanya. Itu aneh loh. Karena kita Iya, nggak pernah lihat. aku cepet-cepet dari ruangan, lari-lari ke lift, sampai teman-teman, mana Pak? Nah, aku ke ruangan, aku ntar lagi Zoom aku. Terus pusing rasanya ya. Cuma nyampe kamar hotel, Langsung duduk gitu. ini duduk. Nah, itu dia Itu. penyebabnya. Iya, kurang Itu fokus. Iya. bebannya juga banyak tadi di aula itu. Aku wes izin. semangat Iya Pak, Pak Mur. cepetan ya, Semangat. Jangan jadi beban, Pak. Tantangan Iya. baru. Kan liburan malah Semangat nggak Pak Mur. Mur. Iya. Tapi besok sih. Masalahnya beda-beda Pak Mur, begitu saya begini. Iya, saya juga begitu, makanya tadi telat. Iya. Saya juga begini. Saya kemarin itu loh Begini ngobrol kan nggak ada kesempatan untuk latihan sama Bu Yuli kan. Terus di dalam pikiran saya ingat kalau pas ngobrol pendampingan sama Bu Yulia gitu, beneran. Jadi Bu Yulia itu kan kayak semangat gitu kan. Kalau pas pendampingan gitu, semangat, terus sangat memperhatikan kayak gini gitu. Jadi, oh iya, berarti kira-kira seperti itu. Jadi semalam saya mikir kayak gitu, karena nggak sempat latihan, jadi cuman mikir, oh iya nanti bakal kayak gitu. Memang ya Keren. Bu Yulia itu membawa ini. Inspirasi lagi. Ilmu baru. Bener kan kalau ngomongin Bu Nuni, boleh gitu kan. Jadi saya teman-teman Makasih. boleh diulang lagi nggak aku dengan Bu Nuni tadi itu. Izin Pak Samsedi. Masih ada waktu atau saya enggak apa tidak? kalau Pak Samsedi enggak apa-apa. Ada waktu tah? Ada waktu ya, ada waktu San. Ada waktu tah? Sampai jam berapa sih kita? 15. Silakan kalau mau direvisi. Oke. Nah, sudah diizinkan oleh Pak Samsedi. Oke, ayo. Semangat. Saya semangat juga. Ya. Saya tak beneran duduknya. Bu Nuni dulu ya, maksudnya coachingnya dulu coba. Ya. Wis ya, 1 detik. Assalamualaikum, Mister. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, how are you, Rina? I'm fine. Alhamdulillah. But not Ada good. yang bisa saya bantu, Mister bantu, Rina? Iya, Mister. Rina nyari Mister kemana-mana dari tadi. Rina ada yang ingin dibicarakan dengan Mister. Oke. Apa kira-kira yang bisa kita bicarakan pada hari ini? Tentang apa, Gini, Rina? Mister. Rina kan ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Ya. Nah, Rina merasa kurang percaya diri, Mister. Jadi Rina nggak tahu sanggup apa tidaknya. Kurang percaya diri itu seperti apa, Rina? Banyak, Mister. Rina. Apa yang menyebabkan Rina kurang percaya diri tadi itu? Menurut Rina, speaking Rina kurang bagus, Mister. Jadi kalau untuk berpidato, jadi Rina takut pronounce-nya kurang bagus saat didengarkan, seperti itu. Terus Rina juga akhir-akhir ini susah menghafal teks-teks yang terlalu panjang, apalagi teks pidato seperti itu, Mister. Karena banyak sekali selain bahasa Inggris, tugas-tugas yang Rina kerjakan. Baik. Nak, dalam pidato bahasa Inggris itu memang membutuhkan kepercayaan diri yang kuat, penguasaan, kemudian juga aksentuasi speakingnya juga harus dapat, begitu Nak. Apa yang sudah Rina lakukan untuk meningkatkan, untuk memperbaiki rencana Rina supaya lebih bagus nanti di lomba Olimpiade Speech itu? Selama ini Rina sudah mencoba untuk melihat video-video YouTube kayak gitu, Mister.
untuk speaking-nya, berpidato itu seperti apa, pronounce-nya seperti apa, kayak gitu. Terus Rina juga mencoba untuk berlatih di depan cermin, Mister, agar Rina merasa percaya diri. Tapi itu karena waktunya Rina terbagi dengan tugas-tugas Rina, jadi Rina melakukan itu kurang banyak waktu, Mister. Jadi hanya separuh-separuh seperti itu. Baik. Apa yang sudah Rina lakukan tuh hebat sekali, Nak. Itu sudah luar biasa begitu. Seperti mencari di YouTube begitu ya, referensi ya. Berlatih di depan cermin. Itu Mister apresiasi sekali apa yang Rina lakukan untuk menjadi juara di speech ini. Kemudian tentang tugas-tugas yang lain itu bisa Rina bagi menurut Mister ya. Kemudian bagi dengan waktu yang lain begitu ya. Jadi Rina bisa mungkin fokus membagi waktu untuk kapan berlatih dan kapan mengerjakan tugas yang lain. Begitu Rina. Kemudian Rina, komitmen apa yang akan Rina lakukan untuk supaya percaya diri, lebih percaya diri lagi begitu ke depannya? Mungkin Rina akan melatih speaking-nya Rina lagi. Mungkin nanti bisa minta tolong dibantu Mister juga. Kemudian Rina akan terus mencoba untuk berlatih di depan cermin. Nanti juga akan mencoba untuk menghubungi Mister agar bisa latihan di depan Mister. Seperti itu. Wow, Mister senang sekali, Nak. Apa yang kamu lakukan itu merupakan hal yang hebat dan itu adalah mental juara. Kamu sudah dapat apa yang rencana kamu, komitmen kamu ke depan, begitu, Nak. Apa yang kamu rasakan saat ini setelah ketemu dengan Mister, Rina? Rina mengerti, Rina agak lega sih, Mister. Ternyata yang sudah Rina lakukan selama ini itu bisa Rina lanjutkan lagi. Mungkin untuk kedepannya Rina akan terus melanjutkan seperti itu dan mungkin meminta bantuan ke Mister juga sebelum perlombaan dimulai. Baik, Mister dengan senang hati, Rina. Apa kesulitan, hambatan yang kamu miliki, Mister dengan senang hati membantu pertanyaan-pertanyaan apa seperti speech-nya atau aksentuasinya. Silakan bisa melalui Mister, bisa menghubungi secara langsung atau ke kelas, ke kantor begitu, ke kantor guru, Mister bisa melayani apa yang menjadi kesulitan kamu. Oke. Kemudian ada hal lain yang bisa Mister bantu, Rina? Nggak ada, Mister. Nanti kalau ada hal lain, Rina hubungi Mister. Terima kasih, Baik. Mister. Rina sudah lega akhirnya. You are welcome. Good job, Rina. You are the great students. Yakin? Yes. Pasti menang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih mau dikomentari. Nah, ini dapat nih. Sedikit. Sudah ini ya, sudah lebih mengalir. Iya. Lebih enak. Sudah. Iya. Coaching ternyata tidak mudah ya. Tadi nggak mendengar kita. Nah, tadi nggak ada. Sekarang Mbak Putri kayaknya begitu. Aku tadi tidak dinak-nak. Aku duduk di depan kan, di depannya mentor. Kemudian SD siapa yang sudah melaksanakan ini semua? Saya, Pak. Oke. Kemudian murah-murah aku berdiri, tanya semua, mana Pak? Aku terburu-buru, aku Vicon, lari-lari dah, ruangan gedung. Berarti gitu. butuh tenang. Terus Aku aja tadi jatahku jadi coach keliru Rina gara-gara terlalu menghayati peran. Kemudian resepsionisnya yang lift itu kan banyak pesertanya kan 130-an. Itu mbak tolong tahan liftnya gini aku. Ya mbaknya iya Pak, tangannya gitu ya. Liftnya silakan Pak masuk Pak. Ya drama gitu. Ya. Akhirnya tegang. Gitu. Dikomentarin lagi. Jadi aku yang komentar ya. Oh dikomentarin lagi, kirain udah. Maaf.
Komentarnya juga diupload ya? Iya nanti Pak. Upload. Oh ya, silakan. Potongan videonya. Ya. Oke, untuk satu dengan Coach Pak Murtidi dan visinya Bu Neni, untuk Tirtanya sudah dapat, terus juga membuka percakapan dengan menanyakan tujuan dari coachingnya, terus pertanyaan terbuka juga mengarahkan Puji untuk menemukan rencana atau solusi dari permasalahannya. Terus juga identifikasi juga sudah dapat, dan yang terakhir untuk tanggung jawab, Pujinya juga sudah menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari Pujinya bagaimana. Jadi ceritanya sudah dapat. Itu pengamatan saya. Sudah bagus ya. Terima kasih Bu Muna. Bu Yuli, mungkin silakan. Oke, setelah saya amati untuk revisi kali ini Pak Mur lebih semangatnya dapat, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mengarahkan sehingga si coachingnya itu bisa menemukan solusi yang terbaik yang coach sendiri yang akan dilakukan. Kemudian dia mau di coach berkomitmen ya melakukan tanggung jawab, berkomitmen untuk melakukan ini tadi rencana yang akan dia lakukan nanti nextnya ke depan bagaimana. Bagus Pak Mur, sudah kelihatan banget. Mungkin saya bisa lebih belajar ke jenengan untuk kata-kata kuncinya itu letaknya ada di mana gitu kan. Ya begini, good. Terima kasih Bu Kata dari Yuli. saya, awesome Pak. Wow, awesome. Thank you. Bu Yulia mungkin? Oh, saya butuh tanggapan dari saya juga. Mungkin cukup Pak, hanya teman-teman yang lain aja. Oh, ini masih Baik, menunggu terima kelompok lain. kasih. Kembali ke Bu Yuli, kita enggak diulang karena aku sering manggil Rina. Oh, nama saman itu Yulianti Rina sih. Mau diulang dah? Nggak ada cukup waktunya, udah 4:26. Kurang 4 menit cuma. Nggak apa-apa. Iya, wes. Kan namanya Yulianti Rinasip. Aku boleh cerita enggak ya? Boleh. Aku ini di mana sih? Di kamar apa ayo. Aku di kamar, aku oleh instrukturnya. Pak Mur stay di mana? Pak Mur stay vacation di mana? Stay vacation Pak Mur ini. Oh iya. Itu Pak Mur mau cerita, Atria jangan Hotel. ditanyain terus. Ya. Atria Hotel. Itu ya makanannya enak-enak sekali di sini. Menunya itu apa ya? Berarti lokakarya kita begitu juga Pak Mur. Nggak tahu juga. Terus ngapain stres kalau makanannya enak? Ini apa ya, chefnya bagus ini kan menurutku. Jadi aku ya waktu di mana tuh yang di Jogja itu yang Rich itu, dari Rich Hotel itu menunya hampir sama, itu kan bintang 5 juga ya, bintang 4 ya. Saya kira lebih ini juga bersaing juga sih. Ini promosi. Emang Pak Mur di stay di mana Pak Mur? Ini di Atria Hotel. Sampingnya itu Malang Ibis. ya Pak? Kota Malang? Iya betul. Di Blimbing. Oh, di Blimbing. Di sampingnya Ibis. Yang dulu mitra baru Pak, mitra lama paling ya? Oh mungkin Bu. Ini Atria ya, namanya Atria Hotel. Sampai kapan Pak Mur? Ini seperti ini. Sampai besok terakhir 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini bebannya yang berat. Tentang apa sih? Ya. Iya, BIMTEK tentang apa sih? Ini loh, ceritanya gini. Akun pembelajarannya teman-teman semua itu harus diaktifkan, harus digunakan, sering-sering digunakan begitu. Makanya
pemerintah itu memaksa semua akun pembelajaran, semua platform milik pemerintah itu harus menggunakan guru belajar ID, belajar.id itu. Nah, itu ke depan bukan hanya untuk guru, namun seluruh pegawai non kependidikan pun tendik ya, maksudnya tuh ya non kependidikan itu diusahakan untuk masuk ke situ gitu loh. Tendik, tenaga kependidikan, juga Korwil, dinas pendidikan juga harus dipaksa untuk menggunakan yang belajar yang berhubungan dengan pendidikan gitu. Betul. Sebab ternyata kan launchingnya kan tahun 2021 itu kan sudah beli di Google gitu loh, ceritanya Pak Nadiem itu. Nah ini itu beli kuotanya itu kan 30 juta sekian, maksudnya 30 juta user ya. Nah yang terserap tuh hanya 20%, itu pun yang paling tinggi itu adalah Jatim gitu loh. Jatim nggak mau, maksudnya harus terserap semua, padahal kan masih banyak gitu kan yang masih belum menggunakan. Seluruh provinsi itu masih Jatim yang tertinggi. Tertingginya tuh hanya sekian persen, dari 20 tuh mungkin ya 15 atau 10 lah, 10% gitu kan. Maunya Jatim tuh tinggi banget berarti ya, tinggi banget ya, Jatim. Maunya tuh semuanya harus sukses begitu. Makanya Jatim itu mengambil kabupaten, seluruh kabupaten saya kira. Ini angkatan 3 dan 4, Bu. Banyuwangi itu supaya nanti agen-agennya itu bisa menyebarkan ke kecamatan masing-masing. Setiap kecamatan itu ada 3 guru yang dipilih untuk mendiseminasikan ke muridnya itu kelas 5 sama 6, kemudian kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini urgent harus punya, Bu, karena itu merupakan rapot mutu. Kemarin kan kita melaksanakan ANBK tuh, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, ANBK itu di rapot mutu lihatnya. Nanti kelas 5 muridnya saya misalnya, itu skor kertas 1 tuh warna apa saja, kekurangannya literasi kah, numerasi kah, atau survei karakter yang merah, atau perlu intervensi, atau sudah layak, sudah baik, atau masih cukup begitu. Makanya itu nanti dilihat di rapot mutu itu Bu. Dan itu Akun menggunakan belajarku masih lupa password, aku belum tak perbaiki. Lupa password itu admin, Bu. Yang repot itu sekarang itu jika kepala sekolah nonaktif, maksudnya tuh lupa password itu harus ke Jakarta, admin pusat gitu. Kaptennya masih di Jakarta. Nah, itu ngantri seluruh Indonesia kan. Nah, ini mau dibagi, kaptennya nanti per provinsi itu harus punya kapten 2 gitu. Supaya cepat pelayanannya ya. Iya, operatorku agak-agak lumayan membuatku harus bersabar. Bayangkan, Bu ya, misinya 1 tahun. Aku nih kayak ngalai PGP aja. Jadi ada fasdanya juga, satu kabupaten itu 2 fasda. Ada 2 fasda ya? 1 fasda ya. Ini 2. Ini harus diawasi terus ini saya ini. Harus sudah dapat berapa gitu. Bayangkan gitu kan. Jadi beban juga gitu loh. Harus diawasi terus gitu. Semangat. Ya, ini honornya pembuatan akun ya Bu. Untuk pembuatan akun ya, untuk muridku itu yang kelas 5 sudah kelas 6 yang punya. Untuk yang kelas 5 sekarang kok belum dibuat. Buat baru. Nah, ini belum. Iya, nah ini tekniknya sekarang ini gitu loh. Cara pembuatan akun ini gitu. Nanti cara buatan akun juga di operator sekolah itu nanti disetujui admin oleh kepala sekolah gitu Pak. Jadi adminnya kepala sekolah ya? Iya, jadi pakai akunnya kepala sekolah untuk membuat pengajuan akun baru begitu. Itu bisa dilaksanakan kapan saja atau ada periodenya? Ya, sudah bisa. Nanti Ibu bilang saja ke operatornya, daftarkan baru itu di ID akun ID itu
buka dah di ID Satpras itu pakai akunnya kepala sekolah dan didaftarkan di situ. Itu Bu. Jadi harus dibuatkan itu. Memang murid supaya targetnya supaya terserap semua. Kan itu unlimited kan Bu, 1 TB, bayangkan penyimpanan gitu. Iya. Aku beli aja yang 100 giga itu sekitar 400 ya per setahun apa berapa itu gitu. Yang di akun Gmail biasa itu. Ya, Gmail biasa itu. Itu setahunnya 400. Satu kali beli itu apa tahun sampai sekarang udah dapat 100 giga. Gitu. Ya itu saya banyak file tak pindah ke akun belajar ini sudah di drive tersimpan. Kemarin kan saya pernah ikut itu Pak Mul, pelatihan guru belajar ID gitu kan, namanya di Facebook itu ke Indonesia kan. Kendalanya di itu murid tidak punya Ayo, akun. come back. Oke.